Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu ingin melakukan presensi kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Liza. Hadir, Bu. Kemudian Ayu. Hadir. Zulfa. Hadir. Oke, alhamdulillah lengkap ya. Nah, di sini Ibu membawa sebuah botol. Kira-kira kalian tahu nggak ini botol apa? Tahu. Ya, jadi ini itu botol saus. Nah, pada kemasan ini mereka itu menuliskan bahwa komposisi dari saus ini itu adalah cabai sebesar 36%, kemudian ada air, gula, garam, dan juga bawang putih sebesar 3%. Nah, pada kemasan ini juga dituliskan bahwa beratnya itu seberat 100 gram. Nah, kira-kira kalian tahu nggak gimana ya? Kan itu 100 gram. Gimana cara kita mengetahui bahwa di dalam cabai itu terdapat 36%, kemudian bawang putihnya itu ada 3%. Nah, kalian tahu nggak gimana ya caranya? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah menuliskan tanggal. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah stoikiometri, senyawa. Oke, pada pembelajaran hari ini, yaitu materi tentang stoikiometri senyawa, diharapkan kalian nanti dapat menentukan masa komposisi zat, kemudian masa teoritis zat. Nah, pada hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem solving yang dimana Ibu akan memberikan suatu kasus kepada kalian dan nanti diharapkan kalian dapat menemukan solusi atau cara menyelesaikan kasus tersebut. Nah, jadi setelah ini Ibu akan memberikan lembar kepada kalian dan setelah itu kalian bisa membentuk kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Di sini Liza bisa berpasangan dengan Ayu ya. Iya, Bu. Oke, ini Ibu akan memberikan lembar yang berisi tentang kasus tersebut. Nah, pada lembar tersebut kalian bisa memahami terlebih dahulu. Untuk waktu diskusi, Ibu memberikan waktu selama 5 menit. Untuk kelompok yang sudah selesai berdiskusi bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, sudah bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Oke. Nah, coba kalian baca dulu kasus yang terdapat di lembar tersebut. Apakah ada yang belum paham anak-anak? Ada, Bu, masih belum ngerti. Oh iya. Jadi, di kasus tersebut diceritakan bahwa ada seorang petani garam yang dia itu mempunyai 50 gram garam. Nah, pada 50 gram garam tersebut, petani tersebut mengetahui di dalam ada yang tahu di sini apa rumus kimianya dari garam itu? NaCl. Bagus sekali Liza. Jadi rumus kimianya itu kan sama dengan NaCl. Nah, petani tersebut mengetahui pada garam tersebut terdapat 40% natrium dan juga 60% klor. Namun petani tersebut itu masih
ini masih penasaran kira-kira dalam 50 gram garam tersebut untuk massa natrium itu ada berapa. Nah, petani tersebut itu masih bingung untuk mencari hal tersebut. Nah, kalian bisa menyelesaikannya. Gimana? Sudah paham? Belum Bu, boleh dicontohin ditulis nggak Bu? Oke, jadi seperti ini. Na 40%. Kemudian Cl itu 60%. Nah, garam yang digunakan itu seberat 50 gram. Nah, seperti ini. Jadi kalian nanti mencari berapa massa dari Na dan juga berapa massa dari klor. Seperti itu ya? Iya Bu, Paham? ya paham. Oke. Nah, sekarang bisa dimulai ya waktu untuk diskusinya. Iya Bu. Oke. Gimana, ada yang masih bingung nggak? Enggak Bu, udah. Oh, sudah jelas ya? Iya. Oke. A few moments later. Jadi kelompoknya siapa yang sudah selesai bisa angkat tangan? Liza Bu. Oke, Liza bisa maju ke depan ya. Ya. Jadi massa buat yang natriumnya itu 20 gram. Kemudian massa buat klornya itu 30 gram. Oh, baik. Bagaimana? Sudah bisa cara menghitungnya belum? Belum Bu, masih bingung. Baiklah. Untuk Liza bisa dipersilakan kembali ke tempat. Terima kasih Bu. Hasil diskusi dari kelompoknya Liza tadi sudah benar ya, Liza dan Ayu. Untuk teman-teman bisa beri tepuk tangannya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya bisa mendapatkan massa dari natrium dan juga klor tersebut. Nah, kita langsung saja bisa masuk ke materi stoikiometri ya. Nah, yang pertama itu adalah menentukan komposisi zat. Nah, dalam ilmu kimia itu kita bisa mengidentifikasi suatu zat dengan dua cara. Yang pertama itu adalah cara analisis kualitatif dan yang kedua itu analisis kuantitatif. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Nah, jadi untuk materi yang kita gunakan kali ini, kita menggunakan analisis kuantitatif karena kita menentukan massa komponen dari suatu zat. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menentukan persen massa zat atau komponen. Nah, di sini bisa dilakukan dengan cara massa komponen dibagi dengan massa zat dikali berapa nih? 100%. Kenapa dikali dengan 100%? Karena itunya persen Bu, mencari persen. Baik. Bagus sekali ya. Nah, pada kasus yang Ibu berikan tadi, kita menggunakan 40% natrium, kemudian 60% klor. Dan garam yang dipakai itu seberat 50 gram. Oke, di sini kita bisa menentukan karena ini sudah diketahui persennya ya. Jadi kita bisa langsung saja 40% itu kan sama dengan 40/100. Iya Bu. Dikali dengan 50 gram. Nah, di sini diketahui 20 gram ya. Kemudian klornya 60% sama dengan 60/100 dikali dengan 50 gram. Nah, di sini 30 gram. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Oke.
Untuk lebih jelasnya, Ibu memberikan satu contoh soal lagi ya. Iya. Jadi di sini diketahui kalsium, karbon, dan juga oksigen. Nah, dia memiliki 40%, kemudian ini 12%, dan oksigennya itu 48%. Kita bisa mengetahui ya, nah, dia itu terkandung dalam sebuah sampel 25 gram. Nah, jadi kita bisa menggunakan 40/100 dikali 25, kemudian 12/100 dikali 25, dan juga 48/100 dikali dengan 25. 10 gram, 3 gram, dan ini diketahui 12 gram. Seperti itu ya anak-anak, sudah jelas? Iya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan cara untuk mengetahui massa teoritis dari suatu zat. Nah, massa ini dapat diketahui apabila kita mengetahui rumus kimianya. Nah, untuk mencari persen unsur dalam suatu senyawa, itu dapat rumusnya seperti ini. Jadi angka indeks dikali dengan AR, kemudian dibagi dengan MR senyawa, dikali 100%. Nah, AR ini merupakan AR unsurnya ya. Nah, untuk memperjelas, Ibu akan memberikan soal. Kita menggunakan senyawa C6H12O6. Nah, itu apa? Glukosa. Oke, baik. Bagus. Nah, di sini kita menggunakan glukosa ya. Untuk ARC itu 12, kemudian H itu 1, dan O itu 16. Nah, di sini kita bisa langsung mencari unsur senyawanya, yaitu angka indeksnya pertama. C, ada berapa? 6. Kemudian dikali dengan AR-nya 12, dibagi MR-nya glukosa itu, sudah tahu ya cara mencari MR, minggu lalu sudah dijelaskan? Udah, Bu. Oke, jadi glukosa itu 180 dikali dengan 100%. Kemudian untuk H ini angka indeksnya berapa anak-anak? 12, kemudian dikali dengan AR-nya 1, MR-nya 180 dikali 100%. Kemudian untuk O ini angka indeksnya itu 6, kemudian dikali dengan AR-nya 16 dibagi dengan 180 dan dikali 100. Jadi di sini diketahui persen unsur C dalam senyawa glukosa itu sebesar 40%, kemudian untuk H itu 6,7%, dan untuk unsur O itu 53,3% ya. Iya, Bu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Nah, jadi anak-anak, ini materi tentang stoikiometri senyawa. Nah, dari teman kalian yang sudah mempresentasikan di depan tadi, sebenarnya itu sudah betul jawabannya. Namun untuk cara menghitungnya mungkin kalian masih bingung ya. Nah, kalian bisa memahami penjelasan Ibu ini untuk menentukan massa dari unsur yang terdapat dalam kasus yang Ibu berikan tadi. Untuk minggu depan, kalian bisa mempelajari materi selanjutnya yang di buku halaman 120. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini? Mencari persen suatu zat atau senyawa zat. Ya, baik sekali. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.